Pagi semua, juga pengacara Pak Ali, ya. Kemudian di sebelah kiri saya asisten saya Bu Hana, ya. Hari ini Pak Nadiem akan memberikan klarifikasi hal-hal terkait sehubungan dengan sebagaimana Anda sudah dengar dan baca sendiri di media cetak tentang pengadaan laptop di kementerian waktu beliau masih menjabat, ya. Tanpa harus membuang waktu, saya persilakan dulu Pak Nadiem untuk memberikan pointer-pointer yang penting. Nanti pada saat saya jawab, mungkin kita juga akan ikut memberikan klarifikasi. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Hotman, Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kehadiran rekan media pada hari ini. Saya Nadiem Anwar Makarim, dalam kapasitas saya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban terhadap undang-undang dan hukum yang berlaku. Melalui kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pernyataan sehubungan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pada saat saya menjabat sebagai Menteri di Kemendikbudristek. Pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen saya terhadap transparansi, integritas kepemimpinan saya, dan kepercayaan publik. Di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak daripada learning loss. Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan azas transparansi, keadilan, dan itikat baik. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil.
tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih atas perhatian dan doa dari masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Oke, jadi intinya ada dua inti pokok, yaitu Saudara Nadiem menghargai kewenangan kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan. Yang kedua, Saudara Nadiem ada selalu di tanah air dan akan kooperatif setiap waktu dipanggil oleh kejaksaan. Hanya dua intinya dari segi apa yang diutarakan yang barusan. Sekarang untuk lebih substansi, kalau ada pertanyaan dari saudara wartawan silakan. Satu-satu dulu, dari mana ini? Ya, ICTV. Ya, silakan. Selamat pagi Pak. Kuasa panjang menyangkut staf khusus itu tidak ada kaitannya langsung dengan Pak Nadiem dan tidak ada komunikasi. Ya. Saya Fedro dari Tempo. Mas izin menanyakan, kenapa waktu itu pengadaan laptopnya itu dipilih untuk menggunakan Chromebook dan bukan Windows? Dan yang kedua, nanti menambahkan perlu dijelaskan sebagai berikut, bahwa sebelum periode beliau sebagai menteri memang pernah ada penelitian khusus untuk 3T, itu daerah tertinggal yang tidak ada internetnya. Tapi proyek daripada beliau ini, apalagi waktu itu lagi corona ya, khusus memang untuk daerah yang non 3T ya, yang memang ada internetnya lengkap. Dan hal itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan menyatakan 90% lebih laptop ini terpakai ya untuk daerah. Jadi memang proyeknya beliau ini adalah khusus daerah yang non 3T, maksudnya khusus daerah yang ada internetnya lengkap. Jadi tidak benar bahwa dia sengaja rubah dari walaupun 3T dipaksakan, itu tidak benar. Itu proyek benar ya. Bisa dijelaskan khusus itu dulu. Bisa. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Betul. Jadinya memang sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam Juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Ya. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan sebesar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja,
operating sistemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar dan bisa berbayar sampai 1,5 sampai 2,5 juta tambahan. Di luar itu ada berbagai macam fungsi. Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan terbatas. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama yang paling basic adalah, kan yang pertama kan seolah-olah Nadiem ini merubah kajian. Itu paling basicnya di situ. Unsur melawan hukum yang dituduhkan itu merubah kajian agar Chromebook dimenangkan. Ternyata itu dua kajian yang berbeda. Kalau kajian yang pertama itu adalah untuk daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, pokoknya daerah tertinggal lah. Itu ada dilakukan kajian itu sebelum beliau jadi menteri. Nah, kenapa? Jadi yang mengatakan bahwa tidak cocok itu untuk daerah tertinggal itu memang tidak cocok, tapi kan proyek beliau ini bukan untuk daerah tertinggal. Kalau boleh saya klarifikasi, itu sebenarnya bukan dalam bentuk kajian tapi dalam bentuk uji coba Chromebook di daerah 3T sebelum masa saya menjabat. Sebelum, jangan lupa sebelum. Dan mungkin bisa saya tambahkan juga bahwa untuk daerah 3T di bawah masa jabatan saya ada program terpisah namanya Awan Penggerak, di mana kita membantu sekolah yang tidak punya koneksi internet. Awan Penggerak. Awan Penggerak. Dan itu Ya. Awan Penggerak. Ya. Dan itu adalah program di mana kita memberikan device khusus local cloud kepada sekolah-sekolah yang tidak punya internet. Jadi beda programnya dengan pengadaan Chromebook, di mana itu untuk mayoritas sekolah yang punya koneksi internet. Terima kasih. Sampai hari ini penggeledahan. Coba Ali silakan jawab, ada penggeledahan. Jadi yang mesti teman-teman media ketahui bahwa sampai saat ini saya menjawab langsung tadi yang Mas sampaikan bahwa penggeledahan itu tidak ada, pemanggilan pun belum ada. Itu ya. Satu lagi yang itu kan yang pertama, ini kan apakah tuduhan korupsi. Tadi kan unsur melawan hukumnya bahwa dia merubah uji coba itu udah nggak benar karena dua hal yang berbeda. Itu satu udah terbantahkan. Yang kedua mengenai ternyata ini laptop ini setiap calon vendor memasukkannya di e-katalog. E-katalog itu adalah semua vendor bebas untuk mencantumkan dia punya produk di sana untuk nanti ditawar oleh si kementerian. Dan itu e-katalog diawasi langsung oleh LKPP, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan untuk pengadaan barang pemerintah. Jadi di e-katalog itu ada begitu banyak jenis-jenis laptop, ya, dan dengan spesifikasinya nanti dipilih salah satu. Jadi benar-benar open, terbuka. Dan akhirnya menurut BPKP di e-katalog itu harganya sekitar 6 sampai dengan 7 juta. Ternyata harga jadi yang dibeli oleh kementerian adalah sekitar 5 jutaan. Jadi jauh lebih murah dari harga yang tercantum di e-katalog. E-katalog adalah dokumen resmi yang terbuka untuk umum yang dikelola oleh LKPP, lembaga yang di bawah langsung pemerintah kita, bagian dari pemerintah kita. Dari unsur merugikan kerugian negara itu sudah terbantahkan dengan e-katalog tersebut. Kira-kira begitu. Ya,
itu sekitar 1,1 juta laptop, ya. Dan ini bukan hanya pengadaan dengan APBN tapi juga melalui DAK fisik. Jadi ada yang dari daerah juga. Nah, saya mau mungkin mengklarifikasi bahwa tidak mungkin kita melakukan pengadaan sebesar ini tanpa ada program evaluasi dan monitoring setelahnya. Informasi yang saya dapat pada saat itu di tahun 2023 adalah 97% daripada laptop yang diberikan 77.000 sekolah tersebut itu aktif, diterima, dan terregistrasi. Dan kita melakukan sensus secara berkala dan kita melakukan pertanyaan kepada sekolah-sekolah yang menerima laptop, apakah mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Dan di tahun 2023, sekitar 82% daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran, bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran. Dan hasil audit dari BPKP juga menyatakan hal seperti itu. Ini kita ada nih, ya, 90% lebih laptop tersebut dipergunakan dengan baik. Itu hasil audit dari BPKP. Ya, ada semua sudah. Berapa? 99%. Ini hasil audit dari BPKP dan pada saat pengadaan barang tersebut Kementerian didampingi oleh Jamdatum, ya, dari Kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Ya. Jadi waktu pengadaan ini pun Jamdatum sebagai pengacara negara juga ikut, ada suratnya juga dan juga sudah diaudit oleh BPKP, tidak ada pelanggaran. Kira-kira begitu. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, hampir 97% laptop tersebut terpakai semuanya secara optimal. Nah, coba mungkin pada proses pengadaan ada surat ini, coba gimana? Dari surat dari Jamdatum pada saat itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mungkin poin yang sangat penting mengenai proses daripada pengadaan. Seperti yang saya bilang, azas transparansi dan azas meminimalisir konflik kepentingan menjadi prioritas utama dalam proses pengadaan ini. Seperti yang tadi sudah dibahas, kewenangan untuk menentukan harga dan juga penyedia vendor siapa saja yang bisa menawarkan produk itu tidak ada di Kemendikbudristek. Itulah alasan kenapa proses pengadaannya bukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender, tapi melalui e-katalog LKPP, sehingga konflik kepentingan itu diminimalisir. Di luar itu, kami memastikan bahwa ada pendampingan dari berbagai macam instansi. Pak Hotman tadi sudah menyebut mengenai BPKP dan melakukan audit dalam proses ini. Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Di luar itu pun kami melakukan, Kemendikbudristek melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini. Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya, dikawal dengan berbagai instansi. Jadi itu adalah hal yang ingin saya utarakan. Inilah salah satu alasan kenapa saya juga terkejut waktu mengetahui berita ini, dan itu yang sekarang saya melihat semua dari ke belakang, dan saya ingin masyarakat mengerti bahwa seluruh proses azas transparansi dan meminimalisir konflik kepentingan sudah dilaksanakan. Jadi saya tambahkan di sini agar lebih detail. Tadi ada pertanyaan. Jadi pada saat pengadaan tersebut diminta pendampingan dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jamdatum, sehingga keluarlah surat dari Jamdatum tanggal 24 Juni 2020, ya,
yang isinya jelas-jelas menyebutkan ya untuk Jamdatun memberikan pendampingan hukum selama proses pengadaan laptop tersebut ya. Kemudian juga KPPU juga dilibatkan dan kemudian diperiksa oleh BPKB. Semuanya tidak ada pelanggaran. Ini adalah suratnya di Jamdatun ya. 28. Uji coba terhadap 1000 unit Chromebook ini kurang layak. Nah, lalu dibuat kajian teknis yang baru agar Chromebook memang untuk daerah tertinggal. Sedangkan proyek beliau itu adalah bukan untuk daerah tertinggal. Jadi dua hal berbeda. Ya, dua hal berbeda. Silakan mungkin diperjelas. Jadi seperti yang Pak Otman bilang tadi, saya klarifikasi lagi. Uji coba, setahu saya uji coba itu 500 Chromebook, itu sebelum masa saya menjabat. Itu tesnya, pengujiannya di daerah 3T. Dan itu berbeda dengan pengadaan Chromebook yang hanya boleh diberikan kepada sekolah-sekolah bukan di daerah 3T, tapi di sekolah-sekolah yang punya akses internet. Dan itu sudah terbukti dalam juknis pengadaan, hanya yang punya akses internet boleh menerima Chromebook. Terima kasih. Jadi lebih spesifik lagi, uji coba yang dulu itu memang tidak cocok, adalah untuk daerah yang tidak ada akses internet. Ya jelas tidak cocok. Tapi proyek beliau ini bukan daerah itu, tapi daerah yang ada akses internet. Yang menurut BPKB di sini hampir 97% berhasil sukses. Ini ada suratnya semua, kita udah punya. Jadi jangan dibandingkan dua hal yang berbeda gitu loh. Oke? Nah, salah satu kajian ICW Terima kasih untuk pertanyaannya. Tentunya semua dan ketepatan terhadap regulasi itu menjadi prinsip dasar dalam proses pengadaan ini. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, proses pengadaan ini menggunakan jalur yang paling mengurangi potensi konflik kepentingan dengan adanya pendampingan dari berbagai instansi, di mana Kemdikbudristek tidak punya kewenangan untuk menentukan harga maupun mengkurasi daftar penyedia produk. Inilah azas transparansi dan meminimalisir konflik kepentingan menjadi prioritas utama kita di proses pengadaan ini. Terima kasih. Jadi kalau soal anggaran dan sebagainya nggak ada masalah. Kan intinya ini kan hanya dua hal. Sebagaimana Anda baca di media, satu, beliau ini seolah-olah memaksakan Chromebook ini untuk daerah yang tidak ada akses internet. Ternyata sudah terjawab, bukan, dia proyeknya di luar daerah itu. Jadi nggak relevan kajian tersebut dibandingkan. Ya. Yang kedua adalah soal harga. Di media Anda bisa mengatakan bahwa katanya ada 10 juta kurang lebih harganya laptop tersebut. BPKB telah menyatakan bahwa hanya berkisar sekitar 5 jutaan. Walaupun para vendor tersebut dalam e-katalog mencantumkan harga antara 6 sampai 7 juta, tapi harga jadi di bawah 6 juta. Itu sudah mengenai harga sudah terjawab juga. Sudah tuntas semuanya, masih ada? Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Kemdikbudristek tidak punya kewenangan dalam menentukan siapa yang boleh menjadi penyedia, siapa yang boleh menawarkan produk. Dan tidak punya kewenangan juga untuk menentukan harga. Dan seperti yang tadi saya bilang, sangat penting untuk diingat bahwa kita melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli dalam proses pengadaan ini. Dan sudah ada jawabannya secara formal. Terima kasih. Yang menurut data yang ada, daftar penyedia yang punya kemampuan untuk supply ada 19. Jadi tidak benar hanya 6. Ada 19. Dan yang menentukan masuk dalam e-katalog itu daftar
daftar namanya, siapa penyedia maupun harganya bukan kewenangan dari kementerian, ya. Jadi di situ ada e-katalog, di situ ada daftar semua, dan itu e-katalog di bawah langsung pengelolaan dari LKPP, yaitu lembaga yang di bawah langsung Presiden RI, dan itu semua untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. Jadi benar-benar itu ada harganya transparan di e-katalog, ya. Dan ternyata dari hasil audit BPKP, harga jadi itu yang pemenangnya di bawah harga dari semua vendor yang ada di e-katalog. Karena di e-katalog itu harganya antara 6 sampai 7 juta, sedangkan jadinya di bawah 6 juta. Ya, kira-kira begitu. Sudah jelas semuanya? Kementerian di sini independen, tidak ada melibatkan siapapun, ya. Karena lagi-lagi siapapun penyedia itu kan ada dalam e-katalog, bebas, nggak ada sama dan harganya transparan di situ. Jadi nggak ada melibatkan siapapun, ya kan? Dari kemarin Nadiem ada di Jakarta, dia siap setiap waktu untuk, dia udah bilang tadi kooperatif bagaimana DPO, dia ada di sini sehat walafiat. Nggak benar, justru tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah untuk menerangkan ke publik bahwa Nadiem itu akan kooperatif, menghargai kewenangan kejaksaan dan siap setiap waktu, dan tidak ada dan membantah seolah-olah kabur atau kemana, ada di dalam negeri, ya. Oke. Kalau sudah masih ada sedikit ya, bahwa teman-teman dan rekan-rekan semua ini adalah penghubung informasi antara kami dengan masyarakat. Nah, jadi saya mohon apabila ada hal-hal atau informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus dan klien kami, tolong konfirmasi ke saya sebagai penasihat hukum beliau. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak benar, Anda malah tulis hal tersebut dan kasus ini jadi tambah jauh dari substansi yang sebenarnya gitu. Oke, sekali lagi sebagai Nadiem tidak pernah merubah kajian, ya, karena kajian yang sebelum kementerian itu sama untuk proyek denda, 2 proyek yang berbeda. Ya, jadi nggak bisa dikaitkan satu sama lain. Itu inti pokoknya di situ. Karena katanya unsur permufakatan jahatnya itu di situ, merubah kajian bahwa seolah-olah dulu tidak cocok untuk Indonesia dipaksakan cocok. Ternyata memang untuk daerah tertinggal memang tidak cocok, itu benar. Tapi kajian uji coba yang dilakukan mereka, proyek dia ini adalah untuk daerah yang memang cocok dan sudah dikonfirmasi oleh BPKP secara tertulis. Terakhir biar kita selesai. Kalau mengenai staf khusus itu kan ini kan ada panitianya resmi, ya, ya, tidak ada kaitan ke sana, ya, benar ya, mau ditangkap soal itu. Ada pertanyaan tambahan mengenai itu? Nggak ada, itu benar-benar bahwa ini kan ada namanya tim atau apa? Ya, tim. Ada tim, ya, yang tentu bukan tidak dikontrol oleh staf khusus tersebut, ya. Saya kira udah ya. Kenapa? Saya kira yang ada koordinasi antara Pak Nadiem dengan Hotman Paris dan Pak Ali. Yang koordinasi dengan yang lain tidak ada, ya. Oke, jangan nanya-nanya gitu aneh-aneh deh kamu. Manji. Mungkin saya klarifikasi. Itu bukan uji coba, di masa saya bukan uji coba, tetapi kajian mendalam, perbandingan berbagai operating system yang dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama. Dan hasil dari kajian tersebut menjadi konsiderasi untuk keputusan untuk menentukan spek. Karena jangan lupa, di Kemendikbudristek kewenangannya adalah untuk menentukan speknya saja.
bukan penentuan harga, bukan penentuan penyedia vendornya siapa saja. Terima kasih. Kalau pertama mengapresiasi seluruh rekan media yang bisa datang hari ini. Terima kasih udah mendengarkan klarifikasi dari saya. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, dan saya ingin mengulang lagi komitmen saya untuk membantu proses hukum secara penuh. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.